Adik semua, bagaimana pagi hari ini? Baik. Puji Tuhan kalau begitu. Sudah sarapan? Sudah. Iya, sarapan itu penting adik-adik. Karena apa? Sarapan itu sangat membantu untuk memperlancar kegiatan kita selama keseharian. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang tidak sarapan, harus sarapan nih, jaga kesehatan. Apalagi dengan masalah global, pandemi yang tentunya kita semua rasakan. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Perlu menjaga kesehatan karena apa? Dengan kesehatan yang bagus, terus kesehatan kita akan sering mengatur pola makan, kita semua juga bisa terhindar dari pandemi COVID-19 seperti itu. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya minta salah satu teman-teman semua untuk pimpin kita dalam doa. Anjeli, bisa toh? Kak Anjeli, saya persilakan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk segala cinta dan berkat-Mu, sehingga di pagi hari ini Kau masih perkenankan kami untuk berkumpul di tempat ini. Kini ya Tuhan, kami hendak memulai kegiatan kami. Kiranya cinta-Mu senantiasa menyertai kami, agar kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya dan juga dapat berguna bagi masa depan kami selanjutnya. Nama-Mu yang kudus ya Tuhan, kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih untuk saudaraku Hinjeli, saudaraku kita dalam doa. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja. Dan untuk hanya menjelaskan kepada teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Dan bentuk aljabar di sini itu saya rasa berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita juga perlu menyadari bahwa segala kegiatan atau segala aktivitas yang kita alami, yang kita lakukan setiap hari itu juga bisa dikaitkan dengan bentuk aljabar. Seperti itu. Nanti kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar, dan di sana kita akan belajar mengenai bentuk aljabar itu seperti apa, terus model umumnya atau bentuk umumnya itu seperti apa, terus unsur-unsur atau komponen-komponen di dalamnya itu seperti apa, terus bagaimana atau cara kita untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bentuk aljabar, yang pasti di sana nanti ada operasi-operasi aljabar, di mana itu berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi untuk tidak mempanjang waktu, kita mulai dari materi yang pertama tentang bentuk aljabar. Ini misalnya sebelum kita menyimpulkan apa itu bentuk aljabar, bentuknya seperti apa, saya beri salah satu contoh kontekstual yang tentunya berkaitan atau memiliki hubungan dengan bentuk aljabar. Jadi teman-teman diminta untuk mengamati atau mendengar contoh yang saya berikan nanti. Misalnya contohnya seperti ini. Untuk memahami berkaitan dengan bentuk aljabar, jadi adik-adik perlu memahami tentang masalah keseharian yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Contohnya seperti ini tadi. Dalam sebuah pertandingan, Amel menang dalam permainan yang dimainkan. Misalnya permainan itu misalnya katakan dia itu main karet. Nah, dia main karet dengan Anjeli misalkan. Nah, jumlah karet Amel itu 5 kali lebih banyak dari jumlah karet Amel. Oke, saya tulis jumlah karetnya apakah Amel? Misalnya jumlah karet Amel itu lebih banyak, 5 kali lebih banyak dari jumlah karet Ani. Anjeli. Misalkan Amel ini diidentik dengan X. Bisa juga huruf yang lain, terserah teman-teman mau ganti apa saja. Terus dan karetnya Anjeli itu misalkan disimbolkan dengan Y. Tidak perlu X, tidak perlu Y, juga bebas saja, karena ini bisa dianggap sesuatu apa saja
saja yang bisa dipakai kan, yang wengho apa tulis A aku apa segala macam kau terserah Miss, tapi intinya itu dia itu bisa disimbolkan. Berarti misalkan jumlah karetnya itu sama dengan X, terus karetnya Jen itu sama dengan Y, maka karetnya Amel itu sama dengan X sama dengan berarti 5 dikali atau berarti dapat diperoleh bentuk seperti ini. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa ini itu bentuk aljabar, bentuk umum aljabar. Meskipun nanti kita akan mempelajari unsur-unsur aljabar, tapi setidaknya ada masalah pribadi yang kita pecahkan atau masalah-masalah keseharian kita bisa kaitkan atau pecahkan melalui bentuk aljabar seperti itu. Dan misalnya selepas dari contoh ini tadi ada contoh lain juga. Misalnya Fenan disuruh ibunya, mamanya suruh Fenan ini supaya beli pulpen 5 di kiosnya Om Gius. Terus pulpennya, terus selain pulpen dia juga disuruh untuk membeli buku dengan jumlah buku yang dia harus beli itu 4. Nah, ini P ini menggambarkan atau menyimbolkan apa? Pulpen. Terus B ini buku. Seperti itu. Dan jadi total barang yang dibeli Fenan itu berapa? 9. Ya benar. Berarti total barangnya 9. Nah, jika dibawa ke dalam bentuk aljabar, maka dia punya bentuknya ada yang tahu? Ya, yang mana? X sama dengan 9 PB. 9 PB. Ada yang lain? Si P? Enan? X sama dengan B. X sama dengan 9B. Sama ya? Nah, jadi saya ulangi dia punya contoh soalnya. Misalnya Enan disuruh untuk membeli 5 pulpen dan 4 buku di kiosnya Om Gius. Nah, total barang yang dia beli itu sama dengan 9. Jadi model atau bentuk aljabar yang diperoleh dari kejadian yang yang maksudnya dikaitkan dengan kesehariannya Fenan itu bisa ditulis dengan 5P ditambah 4B sama dengan 9. Nah, ini juga bentuk aljabar. Tidak hanya ini, tetapi ini juga seperti itu. Itu makanya kita belajar tentang bagaimana atau apa saja unsur yang ada di dalam aljabar. Jadi seperti itu. Nah, dari dua contoh ini dapat disimpulkan bahwa bentuk aljabar itu sesuatu yang memiliki nilai atau yang tersusun atas variabel, koefisien, dan konstanta. Maka dari sini juga kita belajar tentang komponen-komponen atau 5P tambah 4B sama dengan 9. 5B itu identik dengan apa tadi? Pulpen. Terus B itu buku. 9 apa tadi? Jumlah dari barang yang dibeli Fenan tadi. Ya, seperti itu. Nah, dari kedua persamaan ini, dari dua persamaan Hoppe, maka dibentuk ini unsur-unsur bentuk aljabar, di mana P dan B ini disebut variabel. Terus 5 dan 4 koefisien. Terus 9 konstanta. Bukan kosnya tante ya. Konstanta. Dari persamaan ini, kalau yang ini ada yang tahu? Ada yang bisa diskusi dari persamaan ini? Ada yang bisa deskripsikan ini ya, yang ini apa, yang ini kakak, ini namanya variabel, ini namanya apa, koefisien. Dari sini ada yang bisa
kak bisa simpulkan dia punya unsur, tentukan unsur-unsurnya. Misalnya X-nya apa? Variabel. Ya, tentu. Terus 5 Konstanta. salah. Konsen. Terus Y. Konstanta. Dari persamaan 1 dan 2 ada yang bisa simpulkan? Maksudnya apa perbedaan keduanya? Dari unsur-unsur yang apa dari kita sudah kita belajar? Simpulkan, ada yang bisa? Levi? Amel? Aku teriak. Yang bagian atas dia ada konstanta. Terus bagian bawahnya? Ada. Terima kasih tepuk tangan buat terima kasih kakak Oktri. Jadi perbedaannya di situ ya, kalau untuk yang ini dia tidak memiliki konstanta, tapi kalau yang ini dia ada. Itu makanya. Jadi bentuk aljabar tidak hanya seperti ini, tapi ini juga ada. Maka itu kita pelajari juga terkait dengan unsur-unsur yang ada. Jadi dapat disimpulkan unsur yang ada itu yang pertama koefisien. Ini yang harus ada dalam apa ini bentuk aljabar. Terus yang kedua variabel. Yang ketiga Konstanta. Sebelum saya ke contoh soal, saya mau tanya dulu untuk adik-adik. Sebelum sampai ke contoh soal, sebelum saya memberikan contoh soal kepada adik-adik, kita sudah belajar tadi tentang unsur-unsur bentuk aljabar atau unsur-unsur aljabar, di mana itu ada koefisien, variabel, dan konstanta. Jadi sebelum kita ke situ, saya mau tanya dulu. Dari teman-teman dari sini, dari unsur-unsur yang ada ini, teman-teman bisa simpulkan kah yang dimaksud dengan koefisien itu apa? Ada yang tahu? Ya, kalau menurut Cipet apa? Hanya angka. Oke, ya sudah angka 1. Terus ada yang lain? Bagian depan variabel. Terus ada yang lain? Bentuk angka pertama dari sebuah Variabel. variabel. Nah, iya bagus ya tambahan. Jadi jawaban dari teman-teman itu sudah bagus. Di mana koefisien itu sesuatu atau seperti yang si Pet bilang tadi, Oktri maksud saya angka. Terus Anjeli tadi bilang bagian depan variabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien adalah sesuatu, entah itu apa angka atau apa saja yang berada di depan variabel. Nah, itu koefisien. Dan kalau variabel sendirinya Simbol. ya, terus apa lagi? Ya. Simbolnya itu bisa berupa huruf, bisa berupa gambar benda juga bisa seperti itu. Jadi itu yang kedua, komponen yang kedua, unsur yang kedua. Yang ketiga itu konstanta. Yang tidak punya variabel. Oh ya. Jadi ada yang lain juga? Ada jawaban lain? Tidak ada. Berarti dia itu adalah sesuatu atau angka, atau bilang sesuatu saja, sesuatu yang tidak terikat oleh variabel, tidak terikat oleh koefisien. Jadi itu yang dinamakan dengan Konstanta. Jadi sudah ya. Terus apa sudah namanya, kita lanjut pada apa saja. Sudah paham tadi tuh atau ada yang masih bingung? Sudah paham. Sudah. Berarti kita lanjut pada apa sudah soal. Nanti saya berikan soal, terus adik-adik minta untuk mengerjakan, dan saya nanti minta salah satu teman-teman untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Bisa tuh? Bisa. Asa kita ngancing. Harus ngancing pe Bang Devi buka yuk terpaksa buka kulit. 3 2 3. Contohnya seperti ini adik-adik. Nah, dari soal ini saya hanya minta satu, adik-adik
adik-adik bisa tentukan dari soal ini nomor 1 sampai nomor 3. Nanti saya minta 3 orang dari adik-adik untuk memberikan dia punya jawabannya terkait bagaimana menentukan unsur-unsur aljabar dari soal yang saya berikan. Sudah paham toh? Maksudnya MEUP. Jadi apa namanya, dari contoh soal yang saya berikan ini kalian bisa deskripsikan atau bisa tentukan yang dimaksud dengan koefisien itu yang mana, variabel itu yang mana. Jadi itu saja kalian punya tugas. Tidak ada perhitungan di dalamnya seperti apa, karena setelah ini kita akan baru kita belajar tentang operasi pada bentuk aljabar. Jadi sudah paham tadi toh dia punya suruhannya? Ya sudah. Soalnya ada 3. Ada yang mau apakah maksudnya menyumbang katanya, atau bisa mengemukakan dia punya jawaban? Kak Jelin, pilih nomor berapa tadi? Nomor 1. Ya sudah. Nomor 1 yang pertama, 2 dan 3 merupakan koefisien, Terus X dan Y merupakan variabel, dan 0 merupakan konstanta. ada jawaban lain? Oke, pas. Tukar dulu Kak Jelin. Terima kasih Kak Jelin. Yang selanjutnya, ada yang mau? Nomor 2. Kakak Fenan? Ya. Variabel adalah A dan B. Terus Koefisien 2 dan 3. Konstanta 2 dan 3. ada jawaban lain ya, Kak Evi? A dan B sama dengan variabel, 2 sama dengan koefisien, 3 sama dengan konstanta. Iya, kita dulu. Kita untuk Kak Fenan itu tidak salah, hanya keliru. Iya. Bukan salah, hanya keliru. Ada penyampaiannya yang salah. Seperti itu. Jadi seperti yang teman-teman kalian bilang tadi, bahwa A dan B itu sama dengan apa tadi? Variabel. Terus 2 itu Koefisien. Terus 3 sama dengan Konstanta. Terus yang nomor 3 ada yang mau coba? Ya Kak Kandi. Kak Kandi. Ya. Ya nanti saja ya. Bisa. Sudah. Atau ada yang mau coba? Aku sudah. Kakak Saputri? 2 merupakan koefisien dan W dan X itu merupakan variabel. Iya, bagus. Terima kasih untuk Kakak Opri. Jadi di sini kita mulai dari nomor 1 saja. 2 dan 3 itu sama dengan koefisien. Terus X dan Y itu sama dengan variabel. Terus 0 ini itu dinamakan atau diistilahkan dengan konstanta. Terus kita lanjut ke nomor yang 2. Ke nomor 2. A dan B itu sama dengan variabel. Terus 2-nya itu sama dengan koefisien. Terus 3-nya itu Konstanta. Nah, yang ketiga, 2W sama dengan X, itu berarti dapat ditentukan dia punya unsurnya. 2 sama dengan koefisien. Terus B dan X sama dengan variabel. Gitu. Kenapa tidak ada konstanta di nomor 3? Yang pertama tadi. Ya, kenapa? Contoh yang pertama tadi tidak ada konstantanya. Oh iya, karena apa tadi sudah dijelaskan bahwa, terima kasih untuk Adik Jelin, konstanta itu dia itu tidak terikat oleh variabel dan koefisien ya, seperti itu. Jadi kenapa dia tidak kenapa X bukan konstanta? Karena dia masih terikat oleh koefisien. Karena di sini kan ada 1 toh, hanya tidak ditulis seperti itu. Jadi selesai sudah terkait tentang bentuk aljabar dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita belajar tentang operasi-operasi dasar pada bentuk aljabar, di mana operasi itu nanti kalian bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Dan di sana nanti ada operasi penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian seperti itu. Jadi operasi dasar aljabar. Itu yang pertama, penjumlahan. Terus yang kedua, pengurangan. Ketiga, perbandingan. Pembagian. Terus
ini itu operasi dasar dalam bentuk aljabar. Nah, ada syaratnya. Tidak sembarang pakai juga mereka ini. Karena mereka itu jika dilambangkan dengan orang, mereka itu tidak, maksudnya kan tidak sembarang pakai. Mereka juga punya apa sih apa namanya, ketentuan-ketentuan atau syarat. Misalkan gini, penjumlahan, operasi pada penjumlahan. Kedua operasi dasar atau bentuk aljabar bisa dijumlahkan apabila dia memiliki suku sejenis. Maksudnya memiliki suku-suku yang sejenis. Kalau tidak sejenis berarti tidak bisa dijumlahkan. Misalnya contohnya seperti ini, 2x tambah 3y itu apakah bisa dijumlahkan? Tidak. Bisa. Yang jawab bisa siapa? Angkat tangan. Ya, jawab bisa. Kenapa? Karena 2x tambah 3y itu berarti 2 tambah 3. Ada yang lain? Karena variabel tidak sama. Oh iya, jadi terima kasih untuk adik-adik semua. Tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk operasi penjumlahan adik-adik itu jika dilakukan apabila terdapat suku-suku yang sejenis atau dia punya variabel K sama, itu baru bisa dijumlahkan. Begitu. Biar koefisiennya berbeda, tetapi kalau variabelnya sama itu bisa dijumlahkan. Jadi untuk soal yang seperti ini itu tidak bisa dijumlahkan. Gitu. Tapi kecuali soalnya seperti ini, tanya 2x tambah 3x itu sama dengan 5x. Kenapa? Karena mereka memiliki variabel Variabel yang yang sama. Terus yang kedua, pengurangan. Pengurangan juga itu sama dengan operasi yang pertama, penjumlahan, di mana kedua suku dapat dikurangkan apabila mereka memiliki variabel yang sama atau suku-sukunya sama atau. Berarti kalau lihat dari contoh yang ini, kita ganti saja 2x kurangi 3y itu apakah bisa dijumlahkan? Dikurangkan? Tidak. Bisa. Kalau kecuali 3x itu sama dengan, sudah belajar bilangan bulat tuh? Sudah. Berarti 2 dikurangi 3 itu sama dengan Negatif 1. tahu? Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan di sini adik-adik bahwa untuk operasi penjumlahan dan pengurangan keduanya bisa digunakan apabila memiliki dua suku atau suku-sukunya itu sejenis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, variabelnya juga sama. Karena kalau misalnya variabelnya berbeda, itu tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Jadi seperti itu ya. Terus yang ketiga, itu perkalian. Dan perkalian di sini tuh juga tidak asal pakai adik-adik. Dia juga memiliki ketentuan atau syarat-syarat khususnya. Misalnya, dia tidak seperti, intinya dia itu tidak seperti penjumlahan. Penjumlahan itu bisa dijumlahkan apabila variabelnya sama atau sukunya sama, toh. Tapi kalau untuk perkalian, dia itu bisa dikali apabila tidak bergantung pada koefisien ataupun variabel yang ada. Jadi dia itu misalnya kita pakai contoh yang lain saja ya. A tambah A dikali 3B sama dengan berapa? Kali ini. Nah, intinya kalau untuk operasi perkalian dia itu tidak seperti pada penjumlahan, dia kali saja, dia tidak menghirau entah itu kau beda variabel ataupun suku-sukunya tidak sama, tapi dia dia tetap bisa dioperasikan atau bisa disederhanakan. Jadi kalau untuk contohnya seperti ini itu sama dengan A kali 3B itu sama dengan 3B. Meskipun di sini dia punya variabelnya itu berbeda, di mana A dan B itu berbeda, sesuatu yang berbeda yang tidak ada kaitannya. Terus 3 juga dalam ada 1 di depan A itu memiliki koefisien yang berbeda. Tapi karena apa? Dia punya konsep perkalian itu tidak menghirau kau siapa saja, intinya kau itu bisa dikalikan, ya bisa dikali. Seperti itu. Jadi untuk A dikali 3B itu sama dengan 3AB. Seperti itu. Terus ada juga di dalam operasi perkalian itu yang namanya itu bukan sifat-sifat dalam perkalian itu ada sifat distributif,
asosiatif. Dan ini juga ada berlaku untuk operasi. Ini sifat nih kak, ini sifat 3 ini mereka bersaudara. Terus mereka itu dan mereka itu punya apa namanya kaitkan ya punya apa juga di bagian operasi penjumlahan juga mereka juga seperti itu maksudnya kak. Mereka juga pakai di sana. Hanya bedanya kalau untuk penjumlahan sifat-sifat ini itu bisa dijumlahkan apabila apa tadi? Kalau variabelnya sama. Terus suku-sukunya sejenis. Seperti itu. Yang kedua, yang terakhir pembagian. Pembagian juga sama dengan perkalian. Dia tidak memandang siapa. Dia hanya bisa membagi apabila bilangan itu atau koefisiennya itu bisa dibagi. Misalnya 1/2/4 itu bisa dipecahkan atau disederhanakan menjadi berapa? 2/4. 1/2. Dia itu tidak menghirau entah itu variabelnya sama, sukunya sejenis atau tidak, tetapi dia itu bisa disederhanakan. Dia tanpa memandang bulu ya kalau istilahnya seperti itu. Terus ini ya jadi ini sudah kita sampai pada operasi dasar dalam bentuk aljabar di mana di sana ada penjumlahan, terus operasi pengurangan, terus perkalian dan pembagian. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu karena kita dibatasi oleh waktu juga, kita langsung saja sampai ke contoh soalnya. Sama seperti yang tadi saya nanti tulis soalnya, terus saya minta teman-teman untuk mengerjakan. Kalian ada berapa orang? 7 orang tuh. Berarti saya akan minta teman-teman semua untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Sudah ada berpoin tuh? Sudah. Tulis ya. Bisa lihat? Bisa Ebi? Bisa kita. Sabar. Nah, sampai 4 nomor saja ya. Kita pakai istilah X, Y, A, B itu saja. Karena itu kan sering di kelas juga tuh. Sering dipakai juga dalam matematika. Y,
Bisa toh? Bisa gak? Semangat. Kami juga dulu macam kamu waktu SMP, tapi mungkin bedanya kami dulu waktu SMP itu ada apa sih namanya sih? Apa itu yang jatuh? Kita tahu sih sana. Kalau tidak salah di Gun juga ada itu berkaitan dengan apa ini operasi gajah. Tidak bisa digunakan. Oh, koefisiennya sama atau tidak? Berapanya sama atau tidak? Selesai? Sudah? Ke kamera sudah? Masa kita main sudah tuh? Kamu anak sultan? Sudah semua toh? Sudah. Ya berarti kita kelas Z langsung atau ada yang mau kerja kah? Nomor 1 ada yang mau kerja? Ada Kinan. Di sini. Ya. Nomor 1 ada yang mau kerja? Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1 2x tambah 3y kurang 2y tambah x sama dengan berapa? Berarti pertamanya nanti adik-adik itu kumpulkan dulu dia punya suku-suku sejenisnya. Terus itu baru dari itu nanti itu baru adik-adik bisa kerjakan yang mana yang perlu dijumlahkan, terus mana yang perlu dikurangi, seperti itu. Jadi prosedurnya ada yang bisa nomor 1 kah? Ya, Amel. Sudah. Ada yang tulis sudah? Atau saya yang tulis? Baik. Dengar dulu ya teman-teman. Ya, Amel dengar dulu ya. Nomor 1. Siapa tadi? Tekan ya. 3x 2x tambah 3y. Tunggu dulu. Itu aja deh. 2y tambah x. Berarti kumpul suku sejenisnya dulu toh. Suku sejenisnya sini apa saja? 2x sama dengan y. 2x tambah y. 2x dengan y. 2x dengan y dengan 2y dengan 2y. Seperti itu. Jadi dan kalau misalnya kita mengumpulkan suku sejenisnya, kita juga bawa dengan dia punya tanda di depannya. Misalnya, tanda-tandanya kan ada perkalian dari itu, terus perkalian dan pengurahan. Jadi kita itu bawa juga untuk menjumlahkan atau mengurangkan sebuah apa itu, sebuah bilangan. Kita bawa juga dia punya apa namanya simbolnya. Misalnya seperti ini, 2x suku sejenisnya kan 2x dengan x. Nah, ini tambah daripada x ini harus disertakan. Berarti 2x tambah x itu berarti setelah itu apa lagi yang sejenis? 3y tambah 3y kurang 2y sama dengan apa sudah? Apa sudah? Apa yang jelaskan? 3y tambah y. Jadi untuk nomor 1 ini dia punya jawabannya.
Terus kita masuk pada nomor yang kedua. Ada yang bisa? Ada yang mau kerja? Amel. Amel. Salah benar, masuk saja. Mas sudah? Kakak Ebi. Satu dulu soalnya ya. 3A tambah 2B kurang A kurang B. Nah, kumpul suku-suku sejenisnya. 3A kurangi A tambah 2B kurang B sama dengan 2 2 tambah B. Seperti ini. Berarti itu nomor 2. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Dan bisa nggak? Amel. Ya, Amel. Harus bisa Amel. 2Y Kali. kali 2X. Ya, sama dengan? 4YX. Oke. Ada yang lain? 4XY. Ya, bisa juga sama saja. Ya, tidak menutup kemungkinan. Bisa juga begini. 4YX 4XY. Terus yang keempat. Ya, Fenan. 4 ABC 4 ABC per 2 2AB. 2B sama dengan 2 per 1 AB. 2 ABC. ada jawaban lain? 2AB. Hah? 2C. Ya. Menurut Megu apa? 2AB. 2C. Siapakah? Megu? 2C. Ya. Baik, jawabannya itu 2C. Kenapa 2C? Karena apa? Ini kan 4 tuh. 2AB. Yang dibagi itu dia punya koefisien. Dan kebetulan lagi dia punya koefisiennya itu bisa dibagi. Jadi di mana 4 itu bisa dibagi 2. Jadi dia punya hasilnya 4ABC per 2AB itu sama dengan 2C. Oke. Terus Nomor 5. nomor 5. Nomor 5. Siapa? 2Y Dikali kali 2X tambah 2B. nah, Hasilnya 4YX tambah 4YB. 4YB. sama atau beda kok? Ada yang beda? Sama. Sama, oh ya. Baik, terima kasih untuk si Pet. Dan jawabannya yang nomor 5 itu 2x dikali 2y dikali 2x tambah 2b itu sama dengan 4yx tambah 4yb. Berangkat dari konsep yang gini tadi Kak. Kalau untuk perkalian dia tidak memandang berapa atau apa dia punya variabelnya, entah itu sama atau tidak, dia tidak memandang itu, dia masih lurus KKP, nyambung seperti itu. Jadi untuk nomor 5 itu dia punya apanya 2y dikali 2x tambah 2b itu sama dengan 4yx ditambah dengan 4yb. Berarti itu saja. Dan karena dengan berakhirnya soal nomor 5 maka berakhir juga kita punya pertemuan hari ini. Jadi sebelum kita pulang ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan untuk adik-adik semua, bahwa bentuk aljabar itu tidak susah. Dan kenapa tidak susah? Karena begitu banyak hal-hal yang di sekitar kita itu bisa dikaitkan dengan bentuk aljabar. Dan adapun unsur di dalamnya itu seperti apa tadi yang pertama? Koefisien, terus variabel, konstanta. Terus, dari unsur yang itu, terus operasi atau apa sudah namanya? Operasi dasar bentuk aljabar tadi itu seperti apa saja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sudah itu. Berarti berakhir di apa? Dengan selesainya atau terjawabnya soal yang 5 nomor ini maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang ada penyampaian dari saya. Terus yang pertama di mana? Gini Kak, buat kamu yang gini masih anak-anak atau yang masih belajar, jangan lupa belajar ya. Karena apa? Belajar itu sudah sangat berpengaruh kita dengan dengan masa depan. Jadi buat kamu yang saat ini masih dalam proses mengajar impian,
baik kamu maupun saya yang masih dalam proses tetap belajar. Semangat meraih cita-cita, karena saya yakin dari semua kamu ini pasti banyak ada cita-cita tuh, ada tuh. Nah, jadi oleh karena itu jangan menjadi pandemi COVID-19 ini menjadi masalah untuk mematahkan semangat kita untuk mencapai kita punya impian, harapan, itu juga kita punya masa depan. Seperti itu dan satu saran dari saya, tetap jaga kesehatan, terus jangan lupa berdoa juga, terus tetap banyak usaha dalam arti belajar dulu apa yang kamu tidak tahu, usahakan untuk cari tahu, dan supaya begini, apa yang sebenarnya kamu tidak dapat tapi karena kamu cari tahu sehingga kamu bisa dapat apa yang kamu belum dapat, seperti itu. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya kegiatan hari ini, saya minta satu orang dulu untuk kita berdoa sebagai penutup. Pertama tadi perempuan laki-laki dulu. Benar. Masa? Diambil kan ya? Sudah. Kita berdoa, beri dulu. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini telah selesai. Ya Tuhan, kiranya ilmu apa yang kami terima tadi dapat berguna bagi masa depan kami nantinya. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat lantaran Kristus Tuhan kami. Betul, kita semua. Terima kasih.